Banyak orang salah kaprah menilai arti nama Makassar berasal dari kata kasar. Padahal, sejarah penamaan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan ini sangat bernuansa Islami, yakni ditandai dengan mimpi Raja Talo ke-6 di abad ke-16. Dalam catatan sejarah Kerajaan Goa Talo, diceritakan Raja Talo ke-6 Mangkubumi Kerajaan Goa Imalingkaang Deng Manyonri Karaeng Katangka, bermimpi melihat cahaya bersinar dari Talo ke segala penjuru kerajaan dan negeri sekitarnya. Mimpi itu ia bawa selama 3 hari berturut-turut. Dalam buku Peristiwa Tahun-Tahun Bersejarah Sulawesi Selatan dari abad ke-14 SD 19 karya Darwa Rasid MS. Tepat di malam Jumat, 9 Jumadil awal 1014 atau tanggal 22 September tahun 1605 Masehi, di malam ketiga mimpi raja, sebuah perahu kecil berlabuh di pantai Talo. Warga keheranan melihat sesosok pria jubah putih di atas perahu tersebut. Pria itu lalu menambatkan perahunya lalu melakukan gerakan-gerakan yang asing dipandang warga. Belakangan raja mengetahui itu merupakan gerakan sholat. Di malam yang gelap gulita, tubuh pria itu memancarkan cahaya menyilau ke segala penjuru arah. Hal itu membuat warga gempar dan menyampaikan ke Raja Talo tentang sosok pria misterius tersebut saat besok paginya. Mendengar hal itu, raja pun bergegas ke bibir pantai Talo. Belum sempat keluar istana, sosok pria itu tiba-tiba muncul di hadapan raja, tepat di depan gerbang. Raja pun sontak kaget dan melihat wajah pria itu sangat teduh, tubuhnya memancarkan kilau cahaya. Menurut peneliti Balai Litbang Agama Makassar, Syamsurijal Adan, pria yang masih misterius itu menjabat tangan raja yang masih kaku melihat sosoknya. Usai berjabat tangan Raja Talo tiba-tiba bertuliskan bahasa Arab yang ia tak tahu artinya. Orang tua itu lalu meminta agar tulisan tersebut diperlihatkan pada lelaki yang sebentar lagi akan merapat di pantai, kata Syamsurijal Adan, saat ditemui Okezone di kantornya, Jalan Apetarani, Makassar. Belum sempat berkata-kata, pria itu menghilang seketika. Raja pun bergegas ke pantai Talo, mengikuti arahannya. Dan benar, seorang pria baru saja berlabuh di pantai. Raja pun langsung mendatangi tamu barunya. Pria itu bernama Datuk Ribandang, ulama penyebar Islam asal Koto Tengah, Minangkabau, saat ini berada di Sumatera Barat. Raja Talo lalu memperlihatkan tulisan Arab yang tertulis di telapak tangannya. Datuk pun menjawab tulisan itu merupakan 2 kalimat syahadat. Raja pun menjadi takjub. Kedatangan Datuk memang untuk mengajak Raja Talo agar menerima ajaran Islam. Pertemuan kedua tokoh ini pun menjadi cikal bakal penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Raja Talo menerima ajaran Islam dan berganti nama menjadi Sultan Abdullah Awaludin Awawul Islam Karaeng Talo Tumenangari Agamana. Agama Islam pun menjadi agama resmi di kerajaan. Kisah inilah yang menjadi awal mula nama Makassar. Diambil dari bahasa Makassar, akasaraki, atau menampakkan diri. Hal itu berdasarkan pengalaman munculnya sosok bercahaya dari pantai, ujar Syamsurijal. Pengalaman, penampakan, cahaya putih itulah yang disebut akasaraki. Kisah ini membekas kendati menjadi awal penerimaan Islam di masyarakat kerajaan kala itu. Dari berbagai sumber catatan-catatan pedagang Portugis di abad ke-17, Makassar dikenal sebagai pusat kota kerajaan Goa Talo. Meski sempat berganti nama menjadi Ujung Pandang, namun pemerintah bersepakat mengembalikan nama Makassar karena punya akar historis yang kuat. Apa yang dimimpikan Raja Talo pun jadi kenyataan. Usai masuk Islam, kerajaan Goa Talo menjadi salah satu sebab utama penyebaran Islam ke penjuru kota dan kerajaan di Sulawesi. Cahaya Islam menyebar cepat hingga saat ini dapat dirasakan. Islam merupakan agama mayoritas di Sulsel. Sementara Datuk Ribandang, bersama dia saudaranya Datuk Ritiro dan Datuk Sulaiman tercatat dalam sejarah sebagai ulama yang berpengaruh besar, menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan. Hingga akhir hayatnya, Datuk Ribandang tak pulang lagi ke Minangkabau. Datuk Ribandang wafat. Datuk Ribandang wafat di kota Makassar. Makamnya terletak di Jalan Sinasara, Kaluku Bodoa, Kecamatan Talo, Kota Makassar.